intinya kan minta adanya penambahan modal, ya. Yang kedua tentu minta penyelesaian atas kasus atau sengketa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Yang pertama tentu saya sikapi tentang penambahan modal. Indosiari, Taspen, ataupun Asabri, saya sangat berharap jangan terlalu manja. Artinya apa? Asuransi ini, kalau boleh saya ibaratkan, mancing di kolam ikan. Pasarnya disiapkan, tempatnya juga disediakan oleh negara. Jadi sudah sangat jelas pasarnya ada. Dan sudah ditentukan titik-titiknya juga. Nah, harapan saya tentu agar jangan terus negara diberikan beban. Karena hampir semua plat merah bahasanya seperti itu. Untuk buat sehat lah, untuk bisa berkembang lah, dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya minta penambahan modal, minta kebijakan. Padahal ada cara-cara yang lain. Caranya apa? Harus berinovasi. Jadi kalau mindset kita sedikit-sedikit minta penambahan modal, ya, minta kebijakan, nanti negara kita tidak bisa berkembang. Hampir sama case-nya dengan di Pertamina atau di pertambangan. Hampir sama. Negara menyiapkan lahannya untuk digali, untuk dibor, dan lain sebagainya. Tetapi yang menjadi persoalan justru di pengelolaan. Sama dengan kasusnya Asabri. Asabri. Ya kan kasusnya itu cukup heboh. Ya, penyebabnya apa? Penyalahgunaan. Ya, portofolio dana yang dimiliki tidak sesuai. Nah, lebih-lebih izin Pak pengelola Asabri. Ini Asabrinya tidak di bawah pengawasan OJK ya? OJK, Pak. OJK sekarang. Jadi sudah semua di bawahnya OJK. Berdasarkan PP 54 tahun 2020, OJK masuk dalam lembaga pengawasan eksternal. Nah, itu kalau memang sudah masuk OJK, saya pikir cukup positif. Cukup positif, karena ada sinergi, ada bekerja, ada yang mengawasi. Nah, harapan kita, memang di satu sisi untuk membuat sehat perlu penambahan modal. Itu barangkali nanti pimpinan yang akan memperjuangkan. Tetapi harapan yang lebih penting itu adalah gimana pengelola ini melakukan inovasi. Inovasi sehingga pertumbuhan yang didapat, apalagi yang disampaikan tadi, positif semua ya. Yang didapat tuh bener real dari hasil kerja, bukan dari hasil duduk manis. Duduk manis artinya apa? Seperti yang saya bahasakan tadi, ya memancing di kolam ikan, pasti dapat lah ikannya. Sangat berbeda jauh, sangat berbeda jauh dengan asuransi negara-negara lain. Di negara-negara lain asuransi memang tumbuh karena dirinya sendiri. Kalau ini di plat merah, lahannya sudah disiapkan. Ya, titik marketingnya juga sudah ada. Tinggal mengelola, berinovasi di dalam. Ini tentu tergantung dari pengelolanya itu sendiri. Nah, yang kedua, tadi menarik, sudah dipertanyakan tadi sama teman kita yang ada piutang 5,17 T. Ya, ini perlu nanti diberikan gambaran kami seperti apa idenya. Apakah ini karena kasusnya Asabri dulu, ya, sehingga memunculkan angka seperti ini yang belum bisa terselesaikan sampai saat ini. Sehingga nanti pada saat pengajuan apa yang disampaikan tadi, pimpinan bisa dapat gambaran yang jelas. 5,17 triliun ini. Yang lain lagi, tadi kan ada bahasa defisit ya. Ini penyebab utamanya karena tidak adanya inovasi sebenarnya. Padahal kita sudah dapat premi kan. Preminya itu ditempatkan di mana? Tentu bahasanya ditempatkan yang mempunyai potensi untuk
mengcover apa yang menjadi defisit ini tadi. Nah, ini kalau saya baca dari sisi ekonomi, tentu ini perlu inovasi, Bapak. Jadi jangan sampai ada defisit karena uang sudah masuk, Pak tinggal mengelola, mengelolanya itu tentu tujuannya untuk memberikan premi tadi. Ya, jadi itu tambahan saya, sehingga harapan saya, harapan negara tentu usaha-usaha plat merah itu jangan bermanyaria terus. Karena kita sudah hampir semua usaha plat merah yang melakukan RDP, hampir semuanya. Ya, minta tambahan modal, minta kebijakan. Padahal ada hal lain yang bisa dilakukan. Seperti saya bilang tadi, inovasinya. Jadi itu tambahannya, pimpinan. Terima kasih atas waktunya.